Shalom. Untuk mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertaimu sekalian. Amin. Ayat harian untuk kita pada hari Senin 27 Mei 2024. Tertulis di dalam surat 1 Timotius pasal 3 ayat 16. Dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia, dibenarkan dalam roh, yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat, diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang dipercayai di dalam dunia, diangkat dalam kemuliaan. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita orang-orang percaya disebut sebagai keluarga di dalam Allah. Sebagai keluarga Allah, harusnya kita hidup beribadah sungguh-sungguh kepada Tuhan Allah kita. Rahasia ibadah kita adalah Kristus. Yesus Kristus yang telah mengambil rupa manusia, yang dibenarkan oleh roh, dia menampakkan diri, dia juga diberitakan di bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Dia dipercayai dalam dunia, dia diangkat dalam kemuliaan. Yesus Kristus, itulah rahasia ibadah orang Kristen. Ini artinya apa? Yesus Kristus menjadi satu-satunya jalan bagi kita untuk mengenal Allah, untuk mengetahui wajah Allah, untuk sampai kepada Allah Bapa. Yesus Kristus, dialah juru selamat yang sekaligus menjadi korban, yang sekaligus menjadi persembahan sebagai korban yang menjadi perdamaian atau pendamaian antara kita dengan Tuhan Allah kita. Maka ibadah yang benar adalah mempersembahkan diri kepada Tuhan Allah. Mempersembahkan diri itu artinya kita memberikan segenap kekuatan, segenap akal budi, segenap daripada perasaan kepada Tuhan Allah. Itulah ibadah yang benar. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tentu di dalam ibadah juga perlu ada ketaatan. Kita tunduk, taat kepada setiap firman, kepada setiap pertemuan kepada Tuhan Allah. Oleh sebab itu, mari sungguh-sungguh sepenuh hati dalam beribadah. Kehadiran Yesus dan karya Roh Kudus harus menjadi prioritas dalam ibadah kita, bukan hal-hal yang lain. Saudara-saudari, 1 Timotius 6 ayat 4-5 memberi peringatan bahwa ada orang-orang yang mengira ibadah itu sebagai suatu sumber keuntungan jasmani. Biarlah kita tetap menjadi berbeda dengan orang-orang dunia. Karena di dalam ibadah kita selalu mengalami kehadiran Tuhan. Melalui ibadah kita dapat merasakan persekutuan dalam Tuhan itu membawa damai sejahtera di dalam hati dan pikiran kita masing-masing. Marilah kita di dalam ibadah benar-benar merasakan kehadiran Allah melalui roh dan kebenaran. Dan kita juga menunjukkan rasa tunduk dan taat kita, menunjukkan rasa hormat kita kepada Tuhan Allah yang Maha Kudus itu. Dan
Yesus Kristuslah yang menjadi perantara kita, yang menjadi penghubung kita, supaya kita sampai kepada Bapa. Beribadahlah dengan benar di dalam Yesus Kristus, supaya setiap ibadahmu benar-benar merasakan kehadiran Allah di dalam kehidupanmu. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, berkatilah setiap ibadah yang kami lakukan, supaya kami sungguh-sungguh dengan sepenuh hati dan kami merasakan kehadiran-Mu yang memberkati kami di dalam setiap ibadah itu. Hanya di dalam Yesus Kristus, dengarkanlah doa kami ini. Amin.